Kenapa dia negara ilusi? Papua itu melalui referendum tahun 69 sudah final dan sah menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Referendum bulan November tahun 69 disahkan oleh Majelis Umum PBB bahwa Papua itu bagian sah dari Republik Indonesia. Karena itu tidak akan ada lagi, PBB itu tidak mungkin membuat keputusan dua kali dari hal yang sama. Dan Papua itu sejak tahun 69 itu tidak masuk di dalam daftar Komite 24 PBB. Komite 24 itu daftar negara-negara yang dianggap mempunyai peluang untuk mandiri, untuk merdeka. Kalau Timur-Timur dulu memang ada, tapi Papua nggak ada. Sejak tahun 69 tuh sudah habis, tidak masuk di situ, di Komite 24 itu. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD menyebut Benny Wenda membuat negara ilusi setelah Ketua ULMWP Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat United Liberation Movement for State Papua itu mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat yang mencakup Papua dan Papua Barat. Merujuk Rakyat Movideo pada tahun 1933, Mahfud MD menjelaskan bahwa syarat berdirinya sebuah negara adalah keberadaan rakyat, wilayah, dan pemerintah. Ia mengatakan Majelis PBB juga sudah menetapkan Papua Barat sebagai wilayah Indonesia setelah dilaksanakannya referendum tahun 1999. Ia pun juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh deklarasi itu, ia menurutnya hanya dilakukan di Twitter. Pemerintah menurut Mahfud mengatakan bahwa pemerintah akan fokus melakukan pendekatan kesejahteraan pada Papua. Salah satunya dengan merencanakan perubahan undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus dengan menaikkan anggaran untuk Otsus dari 2% ke 2,25%. Pemekaran wilayah Papua menurutnya juga direncanakan pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan pada orang asli Papua. Sebelumnya deklarasi pemerintah sementara Papua Barat oleh Benny Wenda juga dianggap tidak memiliki legitimasi oleh kelompok bersenjata pro kemerdekaan Papua TPNPB-OPM. Kendati begitu, ketua kelompok tersebut menentang otonomi khusus kedua yang diklaim pemerintah Indonesia akan percepat pembangunan Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, site Twitter OPM yang berulang kali melakukan kontak senjata hingga militer Indonesia tidak mengakui klaim Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat United Liberation Movement for West Papua ULM-PWP Benny Wenda sebagai Presiden sementara Papua Barat. Langkah Benny Wenda ini dianggap justru tidak akan menguntungkan keinginan masyarakat rakyat Papua untuk merdeka secara penuh dari Indonesia. Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai Presiden sementara Papua Barat pada Selasa 1 Desember, bertepatan dengan momen yang diyakini sejumlah kalangan sebagai Hari Kemerdekaan Papua. Dia menegaskan pihaknya tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta dan mulai menerapkan konstitusi dan mengklaim tanah kedaulatan Papua Barat. Namun pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mempertanyakan dasar legitimasi ULMWP membentuk pemerintah sementara. Sementara kantor staf presiden menegaskan kembali bahwa pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua melalui otonomi khusus yang dianggap sebagai jalan tengah penyelesaian masalah Papua. Akan tetapi, kelanjutan otonomi khusus yang sudah berlangsung selama 2 dekade itu ditentang oleh gerakan pro kemerdekaan dan sejumlah warga Papua. ULM-PWP Gerakan Pro Kemerdekaan Papua yang mengkoordinir langkah-langkah politik di luar negeri mendeklarasikan pemerintah sementara Papua Barat yang bertujuan untuk memobilisasi rakyat Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan. Ketua ULM-PWP Benny Wenda menyebut pembentukan pemerintahan sementara itu adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan. Benny Wenda yang dalam pengasingan di Inggris akan berperan sebagai Presiden pemerintahan sementara Papua Barat dan sementara kabinet akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang. ULM-PWP mengklaim pemerintahan sementara tetap mendukung oleh semua kelompok pro kemerdekaan yang mewakili mayoritas rakyat. Akan tetapi, site militer Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM menolak klaim Benny Wenda atas pemerintahan sementara Papua Barat.
Ia justru beranggapan klaim Benny Wenda tidak akan menguntungkan keinginan warga Papua untuk merdeka penuh dan apa disebutkannya sebagai pemerintah kolonial Indonesia. Maka dari itu, pihaknya mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda. Ketika dikonfrontir terkait penolakan TPNPB-OPM atas klaim Benny Wenda, ULM-PWP enggan berkomentar. Peneliti Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lidi Restadewi menjelaskan bahwa pemerintahan sementara Papua Barat ini merupakan kampanye ULM-PWP di luar negeri. Namun dia memandang itu tak akan berdampak panjang dengan apa yang terjadi di Papua. Lebih jauh, Rosita juga menegaskan bahwa kendati banyak organisasi di Papua sama-sama mendukung kemerdekaan Papua dan memiliki jalan berbeda. OPM mengklaim sebagai kelompok pro kemerdekaan Papua tertua yang didirikan pada tahun 65 untuk memisahkan diri dari Indonesia yang menguasai Papua sejak tahun 1963. Sementara itu, ULM-PWP dibentuk pada tahun 2014 untuk menyatukan 3 gerakan pro kemerdekaan Papua, yakni Republik Federasi Papua Barat, Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat, dan Parlemen Nasional Papua Barat melalui deklarasi Saralana. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Tengku Faisyah membantah legitimasi Wenda dan langkah ULM-PWP untuk membentuk pemerintahan sementara. Sementara itu, tenaga ahli kantor staf presiden kendati 5 bidang hukum, politik dan pertahanan keamanan dan HAM, Laus Dio Kelvin Rumayau menegaskan bahwa ekonomi khusus ARSUS sebagai jalan tengah penyelesaian masalah Papua. Lebih lanjut, Laus juga menjelaskan selama 20 tahun penerapan ARSUS sejak 2001 silam, masih ada banyak kekurangan dibenahi dengan pendekatan apologis dan kesejahteraan. Sejak tahun 2002 hingga 2020, Papua dan Papua Barat memperoleh dana otonomi khusus yang jumlahnya mencapai sekitar 94 triliun rupiah. Tiap tahunnya dana ini diperoleh oleh Ketua Provinsi pun meningkat pada 2021. Pemerintah menggambarkan 7,8 triliun dan 2 provinsi itu meningkat 3,3% dari tahun 2020. Di sisi lain, Ketua Majelis Rakyat Papua, Timoneus Murib, mengatakan evaluasi ARSUS secara keseluruhan diperlakukan. Tak hanya soal dana. Pasalnya, Timoneus, banyak hal yang diatur dalam ARSUS yang hingga saat ini belum terlaksana. Beberapa di antaranya adalah mengenai pembentukan perwakilan Komisi Hak Nasional Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua, hingga Komisi Hukum Ad Hoc. Akan tetapi gelombang penolakan ARSUS hingga kini masih terjadi. Meski berbeda pandangan terkait pemerintahan sementara Papua Barat, kedua organisasi pro kemerdekaan Papua, ULM-PWP dan TPNPB-OPM sepakat menentang ARSUS. Sementara itu, jubir TPNPB-OPM Syabi Syambon menegaskan ada 2, tidak ada otonomi khusus, tidak ada pengaruh sama sekali pada perjuangan demi kemerdekaan Papua. Sementara pegiat HAM Papua yang Christian Wanushi menentang dan memandang apapun kebijakan dan langkah politik yang dilakukan terkait Papua semestinya membawa dampak yang positif bagi pemenuhan hak asasi rakyat Papua.